Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Mapilindo MPD, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Saya dipercaya untuk mengasuh beberapa mata kuliah, yakni mata kuliah landasan pendidikan, mata kuliah filsafat pendidikan, dan mata kuliah desain pembelajaran inovatif. Di antara ketiga mata kuliah tersebut, satu mata kuliah unggulan yang saya asuh adalah mata kuliah landasan pendidikan. Berikut saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah landasan pendidikan. Mata kuliah landasan pendidikan yang diberi kode mata kuliah KIP 4101 diberi bobot 2 SKS, disajikan dalam satu pertemuan setiap minggu dalam durasi waktu 100 menit. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah meliputi capaian pembelajaran lulusan berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, disingkat dengan CPL, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan pekerjaan berdasarkan keahliannya. Kemudian merancang dan menjalankan tugas sebagai sarjana pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan, yakni mahasiswa mampu memahami tentang konsep landasan pendidikan, konsep manusia, konsep pendidikan. Kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan landasan religius, landasan filosofis pendidikan, landasan hukum atau yuridis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, landasan komparatif pendidikan, dan mampu mendeskripsikan unsur-unsur pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dari macam-macam landasan pendidikan dalam bentuk rencana tertulis. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah landasan pendidikan adalah bahwa mata kuliah landasan pendidikan ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa berupa pengetahuan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori seputar landasan pendidikan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam perkuliahan ini, ada beberapa materi yang disampaikan, yakni konsep dasar landasan pendidikan, konsep manusia, konsep pendidikan, landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan hukum atau yuridis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, landasan komparatif pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan kuliah tutorial tatap muka, kemudian belajar terstruktur, serta belajar mandiri. Materi-materi tersebut di atas disajikan dalam 16 kali pertemuan dengan skenario pertemuan pertama. Kita sampaikan kepada mahasiswa tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah.
Kemudian di pertemuan kedua adalah materi pendahuluan yang meliputi pengertian landasan pendidikan, hubungan studi pendidikan dan praktek pendidikan, macam-macam landasan pendidikan, serta fungsi dari landasan pendidikan. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita sajikan materi hakikat manusia. Kemudian pertemuan keempat, landasan religius pendidikan. Pertemuan kelima, landasan filosofis pendidikan. Pertemuan keenam, landasan hukum atau yuridis pendidikan. Pertemuan ketujuh, landasan hukum yuridis pendidikan untuk 2 pertemuan. Kemudian di pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 dengan materi landasan psikologis pendidikan. Pertemuan ke-10, landasan sosiologis pendidikan. Pertemuan ke-11, landasan antropologis pendidikan. Pertemuan ke-13, landasan politik pendidikan. Kemudian pertemuan 14 dan 15, landasan komparatif pendidikan, serta pertemuan terakhir, ujian akhir semester. Sementara untuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan berbagai komponen penilaian, yakni ujian akhir semester, kemudian ujian tengah semester, kuis, tugas latihan, kehadiran, sikap, dan lain sebagainya yang masing-masing diberi bobot sebagai berikut. Untuk ujian akhir semester diberi bobot 20%, kemudian untuk ujian tengah semester diberi bobot 30%, kemudian untuk kuis, tugas, latihan, kehadiran, sikap, dan lain-lain sebagainya secara akumulasi diberi bobot 50%. Kemudian setelah masing-masing komponen didapatkan nilai, maka kemudian dikonversi dengan menggunakan standar penilaian pola acuan patokan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Asahan. Demikian disampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.